warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kegiatan yang sebenarnya itu sudah sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran apakah itu? Pembelajarannya adalah debat. Jadi, debat itu apa? Debat itu sering sekali kalian jumpai atau kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian sering berselisih paham, sering beradu argumen dengan teman lainnya. Nah, disitulah itu yang dinamakan dengan debat. Jadi apa itu debat? Debat adalah kegiatan adu argumen antara dua belah pihak atau lebih, baik itu perorangan maupun kelompok dalam mendiskusikan suatu masalah. Jadi di dalam debat nanti akan ada solusi atau penyelesaian dari masalah yang akan kalian atau yang kalian bahas dalam topik debat tersebut. Nah, ketika kita melakukan debat, tentu ada unsur-unsur di dalamnya. Ketika kalian debat dengan teman-teman sekelas, mungkin ketika pembelajaran, pasti ada hal yang kalian permasalahkan. Namun, kalian selama ini tidak mengerti apa unsur-unsur debat yang kalian sampaikan. Nah, di sini kalian akan mempelajari unsur-unsur debat. Yang pertama unsur debat adalah mosi. Mosi itu apa? Mosi itu adalah topik. Jadi ketika kalian melakukan debat atau mempermasalahkan tentang suatu hal dengan teman, dengan orang tua, pasti ada hal yang didebatkan. Hal yang didebatkan itu yang namanya mosi. Jadi mosi itu sama dengan topik di dalam debat. Itu. Yang kedua adalah moderator. Di dalam debat skala besar, tentu kita akan ada moderator untuk menengahi atau untuk mengatur jalannya debat. Sehingga tugas moderator itu adalah mengatur jalannya debat. Yang ketiga adalah tim afirmasi. Tim afirmasi itu adalah tim atau orang yang di dalam debat itu berfungsi untuk sebagai tim yang setuju dalam topik itu. Jadi ketika kita berdebat, ketika kita membicarakan suatu topik, itu pasti ada yang setuju dan tidak setuju dengan topik itu. Nah, tim afirmasi itu adalah tim yang setuju dengan topik. Sedangkan yang keempat adalah tim oposisi. Tim oposisi sebaliknya, tim oposisi itu adalah tim yang tidak setuju dengan topik yang kita bahas dalam debat itu. Nah, kalau ada tim afirmasi, ada tim oposisi, yang ketiga yaitu adalah tim netral. Fungsinya tim netral untuk apa? Tim netral itu fungsinya adalah untuk memberikan penengahan tentang masalah yang kita bahas di dalam debat. Jadi ketika tim oposisi dan tim netral ini, tim oposisi dan tim afirmasi ini melakukan debat, maka nanti tim netral akan memberikan penengahan tentang solusi atau tentang penyelesaian masalah yang didebatkan tersebut. Selanjutnya, sebelum kita mengenal debat lebih lanjut, yang perlu kita tahu adalah tujuan dari debat. Tujuan dari debat itu apa? Yang pertama adalah melatih keberanian kalian untuk mengutarakan pendapat kalian. Jadi ketika kalian melakukan debat, pasti kalian beradu argumen. Nah, disitulah kalian akan diajarkan bagaimana kalian bisa memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat kalian. Yang kedua adalah melatih kalian untuk mematahkan pendapat lawan. Jadi ketika nanti misalnya kalian menjadi tim afirmasi, maka kalian harus bagaimana menyanggah pendapat-pendapat atau sanggahan yang disampaikan oleh tim oposisi. Nah, itu gunanya atau fungsinya tujuan dari debat. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan merespon kalian. Jadi ketika kalian menjadi tim afirmasi dan teman kalian menjadi tim oposisi, lah apa yang disampaikan sanggahan-sanggahan yang disampaikan oleh tim oposisi, kalian harus bisa memberikan umpan balik. Nah, disitulah fungsi dari tujuan oposisi, yaitu meningkatkan kemampuan merespon kalian terhadap suatu masalah. Selanjutnya, ciri-ciri debat. Jadi debat itu punya ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Di sini fungsinya moderator tadi.
Karena unsur dari debat tadi ada moderator, maka salah satu ciri debat adalah adanya moderator sebagai pengatur jalannya debat. Yang kedua, harus ada hasil akhir. Jadi ada hasil akhir dari permasalahan yang kalian debatkan. Yang ketiga, terdapat hanya dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Tadi ada tim afirmasi dan tim oposisi. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda yang dipadukan menjadi satu agar menemukan titik temu dari suatu hal yang dipermasalahkan. Yang keempat, terjadi kegiatan beradu argumen. Namanya debat, maka harus ada adu argumen. Kalau tidak ada adu argumen, maka namanya bukan debat. Yang kelima adalah terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi. Karena tadi ada tim afirmasi dan tim oposisi, yang keduanya ini sama-sama mempertahankan argumennya. Kalau misalnya dia tidak setuju, maka dia mengutarakan segala macam alasannya, segala macam pendapatnya tentang ketidaksetujuannya terhadap suatu permasalahan yang didebatkan itu. Yang keenam adalah di sesi tertentu terdapat kegiatan tanya jawab. Ini biasanya berada di akhir. Jadi ketika suatu permasalahan itu sudah dibahas di dalam debat, maka moderator akan memberikan sesi tanya jawab di bagian akhir. Gunanya untuk apa? Untuk lebih menjelaskan atau lebih menekankan solusi yang diberikan di dalam permasalahan yang didebatkan tersebut. Yang terakhir adalah jenis-jenis debat. Jadi kalian tadi sudah tahu unsur-unsur debat, kalian sudah tahu tujuan dari debat itu apa, terus ciri-cirinya debat. Nah, yang perlu kalian tahu juga adalah jenis-jenis debat. Di sini ada 3 jenis debat yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah debat parlementer. Apa itu debat parlementer? Debat parlementer ini berfungsi untuk memberi dukungan terhadap suatu undang-undang. Biasanya debat ini digunakan di dalam lingkungan pemerintah. Itu namanya debat parlementer. Yang kedua, debat formal atau debat pendidikan. Namanya debat pendidikan, maka memberikan kesempatan untuk mengungkapkan beberapa argumen yang justru melawan materi. Jadi di dunia pendidikan biasanya kalau misalnya kalian membahas tentang suatu permasalahan pendidikan, mungkin di tengah pandemi seperti ini kalian mendebatkan antara pembelajaran tatap muka atau pembelajaran daring. Nah, argumen-argumen seperti ini yang kita masih belum bisa menemukan titik temu. Nah, untuk sementara ini perdebatan di tengah pandemi seperti ini, debat hasil akhir yang bisa kita lakukan adalah pembelajaran masih melalui daring. Nah, itu salah satu contoh perdebatan di dunia pendidikan. Yang ketiga adalah debat tentang pemeriksaan ulangan. Nah, debat pemeriksaan ulangan ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran terhadap pemeriksaan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mendebatkan tentang suatu hal tetapi kita masih belum menemukan titik temunya, maka akan dilakukan debat pemeriksaan ulang seperti itu. Nah, itu adalah pembelajaran atau materi tentang debat, meliputi apa itu debat, unsur-unsur debat, ciri-ciri debat, tujuan debat, dan juga jenis-jenis debat. Dan sebenarnya debat itu sudah sering sekali kalian jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari debat yang sangat sederhana di dalam lingkungan kalian sampai debat yang mungkin sering sekali kalian jumpai di televisi, di acara-acara televisi dan lain sebagainya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung.